tuh jujur ya, aku tuh dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku nggak pernah merasa aku itu berlomba-lomba mencari kebaikan. Semua itu terjadi begitu aja gitu, ngalir gitu aja gitu. Bahkan kayak aku nggak pernah mikirin dampaknya apa ya, efeknya apa ya gitu. Aku nggak pernah gitu, karena tiap aku menjalankan segala sesuatu itu lillahi ta'ala gitu. Dan memasuki bulan Ramadan, jujur tahun ini lebih excited, lebih excited dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu kenapa, aku tuh kayak bener-bener eh, nggak mau terlalu banyak pekerjaan. Jadi aku ada live beberapa acara yang aku bikin di rumah supaya aku bisa sholat di rumah, bisa bisa bener-bener ibadah di rumah gitu. Karena menurut aku kalau ibadah di rumah tuh kayak lebih enak gitu, lebih steril, lebih lebih bersih gitu kan. Jadi enak lah gitu, karena aku tuh kalau mau sholat mau gitu tuh harus kayak mandi dulu, bersih dulu gitu. Jadi pengen banyak waktu di rumah sama keluarga gitu. Walaupun aku ada acara buka puasa gitu. Selebihnya Sabtu Minggu aku masih ada acara keliling roadshow di beberapa store Kaigun gitu. Jadi ya gitu, excited banget. Em, Ya semoga benar-benar bisa menjalankan ibadah tepat waktu. Mungkin yang biasanya sunah-sunahnya nggak pernah dikerjain, tahun ini bisa dikerjain semuanya. Namanya pesantren seperti apa sih? Kayaknya kegiatan di pesantren nih kemarin. Oh, kalau di rumah tahfiz aku, alhamdulillah sekarang mereka padat. Mereka ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran Quran gitu kan. Jadi ya mereka udah bener-bener eh, belajar dan bermain gitu. Dan kalau misalnya pemirsa juga mau mampir ke rumah tahfiz aku juga silakan, mau berbagi sama anak-anak juga silakan, boleh gitu. Jadi Kaigun rencananya udah siapin makan sahur, udah siapin buka puasa. Jadi biasanya kan pada masak di dapur ya. Ini apa namanya, Ramadan tahun ini nggak usah masak di dapur biar nggak repot. Jadi Kaigun udah siapin makanan buka puasa sama sahur. Gitu. Kegiatan rumah tafis apalagi sih? Kayaknya mungkin kemarin kan Kak Igu sempat ke rumah tafis dan mungkin berbagi juga sesama rumah tafis. Ya kalau rumah tahfiz itu kan memang CSR dari brand kan. Jadi ya memang harus dijaga selayaknya punya yayasan, selayaknya punya anak. Jadi ya semuanya dijaga aja gitu. Kak Igu ada target gak sih di Ramadan kali ini, apa aja yang pengen? Aku kalau target lillahi ta'ala ya, pemirsa nggak usah tahu, malu ya, takutnya target aku udah sampai mana buat kalian kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi yang jelas aku pengen ucapin selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Semoga Ramadan tahun ini lebih berkesan, teman-teman bisa benar-benar beribadah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada target terawih kah atau apa Kak Igu? Target terawih insya Allah kan hari ini apa besok ya musola aku jadi. Jadi aku tuh pengen kalau misalnya teman-teman aku punya banyak waktu, kita dari Isya di rumah sampai sahur di rumah. Gitu. Musola di mana? Aku lagi bikin musola di rumah. Jadi ada satu kamar mandi yang lumayan cukup besar, nggak pernah dipakai. Karena aku nggak ngerti rumahku kamar mandinya banyak banget. Jadi ada kamar mandi yang nggak dipakai, akhirnya kamar mandinya tuh aku rubah jadi musola. Hari ini pemasangan interior dalamnya, insya Allah besok udah bisa dipakai. Kak Igun banyak usaha yang Kak Igun bangun gitu. Nah banyak nih yang mengatakan bahwa Kak Igun sangat mulia sekali mempekerjakan lansia dan difabel gitu. Oh iya dong, ini nih, Mami, sini Mami. Nih, jadi ini teman wartawan nanya, ini Igun kenapa memperkerjakan perempuan-perempuan atau orang-orang lansia di atas umur produktif. Nah, Mami sebagai part of Ivan Gunawan Group, apa yang Mami rasain dari Mami akhirnya kepilih jadi part of sampai hari ini gimana, Mam? Ya bangga ya, senang bahwa di usia yang sudah 60 tahun masih bisa berkarya, masih bisa dipercaya dan memberikan inspirasi buat banyak orang bahwa memperkerjakan lansia. Lu sebutnya sedih banget ya lansia ya. Nggak apa-apa, Di atas umur udah 60 tuir, bener, ya kan? ember. Di atas 60 tuh sebenarnya kita masih bisa berkarya. Kita bukan menyaingi yang muda, tapi sebenarnya saya lebih banyak memberikan garisnya yang benar tuh begini. Karena secara kreatif anak muda itu lebih kreatif. Ya. Tapi kami yang udah lebih dewasa ya, memberikan jalan-jalan yang sebenarnya harus dilakukan yang baik. Ya. Seperti misalnya SOP-nya harus kayak gini supaya jalannya jauh lebih baik.
Jadi gitu. Jadi terima kasih buat Ivan dan mungkin teman-teman yang lain yang bisa mempekerjakan ibu-ibu yang atau lansia yang lain karena kadang-kadang diperlukan daya pikir dan kedewasaan dalam melakukan banyak hal di kantor. Tapi gitu. justru kalau teman-teman lansia, kalau nggak dipakai skillnya, tenaganya, menua di rumah, itu udah terbukti. Uring-uringan Udah jadinya. uring-uringan, ujung-ujungnya jadi penyakit tuh jadi datang. Tapi walaupun Mami Lolet juga begitu, kalau tahu badannya nggak enak, udah langsung parno. Check up, ini apa segala macam. Ya seperti itu, karena kalau kerja sama aku kan bukan kerja seperti di kantor yang masuk jam segini pulang jam segini. Kalau aku kalau di saat nggak sibuk nggak usah datang. Tapi kalau di saat sibuk tuh bener-bener all in gitu. Jadi kayak dengan aku bikin Green Diamond segala macam. Nah yang mendevelop ini adalah Mami Lolita gitu. Bahkan tadinya pas kita ada pageant kita makin sibuk gitu kan. Pageant sekarang dikurangin gitu. Jadi lebih banyak mendevelop bisnis-bisnis baru. Tapi dari segi waktu kerjanya sendiri seperti apa nih Kak Igun? Apa mungkin lebih spesial Kak? Apalagi dengan yang disabilitas segala macam itu seperti apa? Oh kalau disabilitas aku punya beberapa tim desain di Manja, mereka di Bandung itu disabilitas. Aku kasih tahu ya temen, aku tuh punya tim desain tunarungu kalau nggak salah. Ya, mereka itu kerjanya lebih giat dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Nggak main handphone, nggak gila-gila makan ngobrol apa segala macam. Tekun, jauh lebih tekun. Jadi makanya aku kalau udah mulai ngomel ya, dia yang aku jadikan barometer. Nih lo lihat nih gitu. Jadi benar-benar gitu, tekun, nggak gila-gila main handphone, nggak gila-gila posting. Kalau waktunya kerja ya kerja. Yang membuat Kak Igun mempekerjakan mereka sendiri seperti apa sih? Apa lihat dari negara luar sana yang sudah memandang kemudian? Aku sih memang memperkerjakan seseorang yang aku perlu sih. Kalau aku nggak perlu ya nggak aku hire juga. Gitu. Kalau aku perlu ya aku pekerjakan. Jadi salah satu contoh juga nggak sih bahwa usia dan kekurangan sendiri? Ya mau jadi contoh boleh ya Mam, Boleh nggak dong. jadi contoh juga nggak apa-apa ya gitu. Karena kita tuh di grup nggak pernah melihat apa yang orang perbuat sih gitu. Kita gila-gila sendiri, kita kreatif-kreatif sendiri, kita mengolah SDM yang ada sendiri gitu. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Apalagi di negara kita ini kan bisa dibilang usia sendiri masih dibatasi dalam segi pekerjaannya kayak Ya. gitu. Mungkin dari salah satunya adalah ini Kak Igun melihat hal seperti itu jadi Terus terang sih nggak ngelihat ke arah sana ya. Aku nggak melihat ke arah sana. Tapi jadi kalau sedikit cerita, aku kenal Mami Lolita ini dari mungkin 20 tahun yang lalu, zaman Indonesian Idol. Karena kebetulan dulu Mami Lolita ini yang megang Indonesian Idol. Jadi dulu tuh kalau ngeliat Mami Lolita tuh wow gitu. Ya kan aku nunggu dia berhenti dari perusahaan-perusahaan yang pernah dia kerja. Akhirnya langsung lah I gebet. Ya kan, Mam ayo cus lo daripada menua di rumah jadi batu ya kan, mendingan sama kita jadi awet muda gitu. berarti jumlahnya sendiri berapa nih Kak Igun untuk yang di atas usia rata-rata sama yang disabilitas? Kayaknya Mami masih rekor ya, Iya, aku yang paling tua. Masih paling tua masih paling. rekor. Nggak kelihatan tapi kan. Kalau yang beruban sih banyak. Kalau di butik yang beruban banyak. Berarti ada gitu. berapa jumlah orang yang sudah ikut Kak Igun di usia? Ya banyak ya Banyak. ratusan. Ada lebih dari ratusan? Ratusan. Iya, ya. Gitu. Kak Igun kita update bahasa Arab nih sampai mana? Ini lagi ada kendala, kesibukan kayak orang gila, sehingga ini udah 2 kali pertemuan gagal. Yang Jadwal. aku bisa dia nggak bisa, aku nggak bisa dia bisa gitu. Jadi makanya nih aku kasih tahu ya, orang umur 43 kayak aku ya, untuk belajar itu ternyata setengah mati loh. Bener. Jadi kalau depan gurunya kita jago nih, bisa inget. Gurunya pergi kita lupa. Lo mampus nggak? Or gurunya udah nggak ada kita lupa. Jadi makanya aku pengen sama gurunya, aku bilang aku pengen dong kalau seminggu 3 kali, jadi jangan seminggu 2 kali. Ini makanya lagi nyari jadwal lagi. Tes Kak Igun yang Kak Igun nempel apa nih bahasa Arab? Nggak mau. Syukur Nggak mau. Kenapa sih kayak gitu? Nanti Kalau aja, malu, ntar aja. Pokoknya ntar kalau aku udah bisa ngobrol, udah bisa segala macem, nanti aku pamerin. itu bukan buat bekal juga untuk di Dubai nih kayak Oh insya Allah, ya kan Mam? Amin. Oh Eka punya mimpi Dia pengen, mimpinya pengennya di luar. pengen di luar. kerjanya. Kapan Kak Igun mau ke Dubai? Insya Allah. Nanti habis lebaran ke Dubai. Tapi tinggal di sana? Insya Allah kalau uangnya cukup. Kalau nggak cukup pulang lagi ke Bintaro. Igun soal BBM sendiri dong, ini kan Kak Igun mau Nggak ngerti, aku nggak pernah